Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umrotul Hasanah, semester 3 Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menanggapi video yang diberikan oleh dosen kami yang berjudul Strategi Menggapai Puncak Kesuksesan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis. Nah, kenapa kita perlu tahu tentang kesuksesan? Karena setiap individu itu ingin dirinya sukses, tetapi setiap individu itu berbeda memahami sukses seperti itu. Nah, kalau menurut saya sukses itu adalah apabila kita eh, bermanfaat bagi orang lain seperti itu dan kita mampu membawa sisi positif bagi lingkungan kita. Seperti itu sukses menurut saya. Nah, yang perlu kita tanyakan, kenapa banyak orang yang gagal atau tidak sukses dengan apa yang ia tuju dan yang ia dambakan. Nah, yang pertama itu keyakinan yang salah. Maksudnya itu contoh kecilnya, dia menyalahgunakan kekayaannya itu sebagai kejahatan. Seperti itu. Karena dia kaya, lalu dia menyalahgunakan kekayaannya itu sebagai kejahatan, sebagai sumber kejahatannya. Nah, yang kedua, tujuannya tidak jelas. Dia tidak mempunyai tujuan yang jelas itu maksudnya, misalnya dia ingin menjadi seorang dia ingin mendirikan usaha, tapi tidak jelas ingin usaha apa yang ia capai atau yang ia raih. Itu tidak jelas. Nah, yang ketiga, menganggap tujuannya itu mustahil. Maksudnya bagaimana? Dia ingin menjadi seorang bupati, tapi dirinya itu tidak yakin. Karena dia beranggapan bahwa saya bukan seorang keturunan bupati, jadi gak mungkin saya menjadi seorang bupati. Seperti itu, tidak mempunyai keyakinan. Nah, yang keempat, tidak merasa harus. Maksudnya bagaimana? Misalnya dia sudah menjadi bupati, nah mencalonkan sebagai bupati, tapi dia tidak terpilih. Dalam dirinya itu berpikir seperti ini, ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Nah, dia tidak ada usaha, dia tidak gigih seperti itu. Nah, yang kelima, tidak punya strategi yang terbukti berhasil. Dia tidak mempunyai strategi dalam eh, menuntun agar hidupnya itu sukses seperti itu. Nah, yang keenam yaitu meletakkan tanggung jawab pada orang lain. Maksudnya, jika dia gagal, dia tidak pernah belajar dari kegagalannya. Dia meletakkan tanggung jawab pada orang lain. Seperti itu. Nah, yang ketujuh, mudah menyerah. Misalnya, usahanya itu sedang merosot. Dia tanpa bertindak, dia hanya menyerah begitu saja. Nah, yang kedelapan, tidak mengelola hidup seperti bisnis yang harus untung. Kalau orang yang ingin bisnisnya itu untung atau usahanya itu melambung tinggi, dia akan mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan bisnisnya agar untung seperti itu. Sebaliknya dengan orang yang tidak mengelola hidupnya seperti itu, ya dibiarkan saja usahanya seperti itu. Yang kesembilan, terpengaruh oleh pesimisme dan optimisme orang lain. Dia mudah terpengaruh. Misalnya si A bilang gini, dia mudah terpengaruh seperti ini. Yang B bilang gini, dia terpengaruh seperti ini. Dia tidak mempunyai pendirian seperti itu. Nah, yang ke-10, tidak punya mentor penggerak. Nah, mentor penggerak ini menurut saya eh, bukan wajib ada ya. Tapi tanpa mentor penggerak, usaha usaha kita menjadi seorang sukses itu tidak sempurna lah, seperti itu. Bukan tidak sempurna, akan gagal seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kiat-kiat menjadi sukses. Nah, yang pertama, keyakinan yang benar dan bulat untuk menjadi sukses. Keyakinan kita itu harus kuat. Kita harus yakin bahwa kita akan sukses. Sebegitu. Keyakinan itu perlu. Menumbuhkan rasa keyakinan itu perlu. Nah, yang kedua, menetapkan tujuan yang jelas dan mantap. Tujuannya itu jelas. Jika kita ingin mendirikan usaha,
usaha apa ya? Usaha bakso. Kan sudah jelas itu, ingin mendirikan usaha bakso. Seperti itu. Nah, yang ketiga menumbuhkan keyakinan untuk mencapai tujuannya. Nah, keyakinan itu harus tercapai. Karena tanpa keyakinan itu tidak akan tercapai. Kalau misalnya kita kurang percaya diri saja, keyakinan kita untuk sukses itu tidak akan tercapai. Nah, yang keempat yaitu harus mencapai tujuan, mentarget. Nah, yang kelima strategi untuk sukses dengan cepat dan aman. Nah, yang kelima mengetahui jalur alamiah dan mudah. Kita mengetahui jalurnya itu seperti apa, seperti itu. Nah, yang ketujuh membuat rencana yang realistik. Nah, membuat rencana yang seperti apa? Seperti itu. Nah, yang kedelapan bertindak sesuai rencana. Nah, yang kesembilan monitor proses dan harus belajar. Kita harus giat belajar. Jika kita ingin apa yang kita inginkan itu tercapai, kita harus belajar. Nah, yang ke-9 bertanggung jawab untuk terus belajar dan bertindak. Kita harus terus belajar. Agar apa? Agar tujuan kita itu tercapai. Disertai dengan tindakan kita. Begitu. Sekian dari saya. Apabila ada salah dari awal atau akhir, saya mohon yang sebesar-besarnya. Nah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.